Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya Waalaikumsalam warahmatullahi ucapkan wabarakatuh. kepada Bapak Ibu yang hadir dalam sesi virtual pada siang hari ini. Tapi ketika kita sudah menjadi kepala sekolah, masalah kita tidak hanya kelas tapi dalam lingkungan sekolah plus masyarakat. Secara umum Pak Bakri, dari berbagai masalah yang pernah jangan hadapi, kira-kira apa pertimbangan Pak Bakri ketika mengambil keputusan jika dihadapkan masalah tentang dilema etika? Itu menyangkut kepentingan satu lembaga, jadi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan itu secara pribadi atau berdasarkan saya sendiri. Impact yang ditimbulkan atas keputusan itu. Artinya kalau impact-nya jauh lebih besar dan memberikan kebaikan pada banyak khalayak, Sekolah merupakan institusi moral, yang berarti miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai, dan moralitas murid. Keputusan seorang pemimpin menentukan arah lembaga serta menunjukkan nilai-nilai lembaga tersebut. Tak jarang, dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pemimpin dihadapkan dalam sebuah dilema etika, yaitu ketika mereka mengambil keputusan di mana ada nilai kebajikan universal yang sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya melakukan sebuah analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan dari beberapa narasumber kepala sekolah. Hasil wawancara yang pertama, dalam pengambilan keputusan, narasumber melakukan telaah terhadap benturan kepentingan yang sejalan dengan teori paradigma dilema etika. dalam kondisi tertentu anak semestinya kasarnya KKM tidak memenuhi syarat tapi harus diburu oleh waktu, sementara umur 15 dia harus tamat SD, ini kan menjadi pertentangan tersendiri bagi kami. Tapi kemudian sisi kemanusiaan kami harus jalan. Kalau kami memaksakan idealisme bahwa anak tidak memenuhi syarat untuk lulus kemudian harus kita naikkan, atau kita paksakan tidak naik karena tidak memenuhi syarat, maka ada batas waktu umur yang sampai kemudian dia lulus tidak memenuhi syarat untuk masuk SMP. Nah, ini menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga ketika dalam kondisi itu maka sisi kemanusiaan kamilah yang jalan, maka dibijaksanaan. Contohnya pada saat itu tidak bisa mendaftar karena terkendala adanya peraturan di mana peraturan yang bisa mendaftar adalah tenaga yang sudah masuk di Dapodik minimal 3 tahun. Kemudian yang kedua, pada saat pengajuan pengunduran diri itu, beliau itu kondisinya sudah menikah. Sementara yang jelas karena kondisi keuangan sekolah yang ada juga tidak memungkinkan, yang jelas sekolah tidak bisa memberikan kontribusi atau HR itu yang sesuai dengan standar UMR. Jadi yang jelas itu permasalahannya, sehingga yang bersangkutan itu mengajukan pengunduran diri. Oke, berarti yang menjadi pertimbangan Bu di sini ada nilai kemanusiaannya, ada juga nilai keadilan untuk beliau yang mengundurkan diri itu, nggih Bu Ut? Iya, yang jelas seperti itu. Kalau memang kita mempertahankan kan bagaimana kondisi beliau ke depannya, yang jelas seperti itu. Dari hasil wawancara, diketahui juga bahwa narasumber menyampaikan landasan dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan teori prinsip pengambilan keputusan dilema etika. Jelas karena itu menyangkut kepentingan satu lembaga, jadi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan itu secara pribadi atau berdasarkan saya sendiri. Jadi langkah di sini yang saya ambil yaitu kita memusyawarakan dengan semua dewan guru yang ada, yang jelas juga dengan pertimbangan dari komite sekolah, apa resiko yang seandainya kita hadapi seandainya nanti kita memang betul-betul melepas beliau sebagai tenaga pengajar di sini. Impact
yang ditimbulkan atas keputusan itu. Artinya kalau impact-nya jauh lebih besar dan memberikan kebaikan pada banyak khalayak, artinya yang mendapatkan kebaikan itu lebih banyak orang, maka itu kemudian menjadi bahan pertimbangan utama untuk diambil keputusan. 3 prinsip itu saya pikir dulu. Nanti prinsip saya dalam mengambil keputusan ini apakah berdasarkan nanti saya ingin hasil akhirnya, apakah saya harus bertindak karena aturan atau karena rasa peduli saya. Hasil wawancara yang ketiga berkaitan tentang konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Dari 9 langkah telah tampak beberapa, di antaranya mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, dan membuat keputusan. Saya telah dulu masalah ini. Lalu saya kembalikan, apakah masalah ini ada hubungannya dengan hukum? Nah, kalau masalah tersebut berhubungan dengan hukum, melanggar hukum atau tidak, nah ini baru bisa saya tentukan apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Manajemen berbasis sekolah tidak hanya sebatas konsep, tetapi harus memang benar-benar diimplementasikan. Kita libatkan semuanya, kita ajak mereka berbicara. Berbicaranya tidak hanya secara formal atasan bawahan atau guru dengan murid, atau guru dengan wali murid, atau guru dengan komite, tapi sekali lagi mereka saya posisikan sebagai partner kerja. Jadi yang semula kita kekurangan guru kelas 1 orang, kalau memang beliaunya itu jadi mengundurkan diri, akan ada 2 orang tenaga guru kelas yang kurang. Masalah ini yang lebih urgent yang mana? Yang harus diselesaikan lebih dulu. Kalau masalah, misal kita ada beberapa masalah, tetapi ini urgent harus segera diselesaikan, yaitu diselesaikan dulu. Pendekatan persuasif artinya bahwa kami tetap menganggap keluarga kami tidak hanya sebagai bawahan, tetapi keluarga guru-guru kami, wali murid, komite, dan seluruh komponen pendukung dari proses berjalannya sekolah, saya anggap sebagai partner. Karena masalah itu tidak hanya menyangkut satu personal, menyangkut satu lembaga, yang jelas untuk pengambilan keputusan tidak bisa langsung dilaksanakan saat itu juga. Sudah saya sampaikan lagi sesuai yang ditanyakan Bu Happy, bahwa prosedur yang kita laksanakan adalah yang pertama-tama kita memusyawarahkan dahulu. Kita memusyawarahkan dahulu kondisi yang ada itu untuk mengambil atau mencari solusi yang terbaik. Kita gunakan pendekatan personal, kita gunakan pendekatan hukum namun berkemanusiaan. Tidak hanya kami di sekolah, tapi orang tua juga. Terutama bagi guru kelas yang mengalami masalah tersebut, mereka harus memberikan tambahan khusus bagi anak yang bersangkutan. Terlepas nanti memenuhi atau tidak target yang kita inginkan, tetapi usaha maksimal sudah kami lakukan. Kita mengambil jalan tengah dengan cara melepas beliau, karena dengan berbagai pertimbangan untuk masa depan beliaunya seperti itu. Sementara untuk yang di sekolah, kita tetap menata kondisi kelas yang kekurangan tenaga lagi. Karakteristik dari bermacam-macam individu itu menjadi tantangan yang paling utama, sehingga kita perlu strategi yang paling bijak memang dalam menghadapi teman-teman dengan berbagai karakter saat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dalam metode pengambilan keputusan, terdapat beberapa persamaan dari narasumber. Yang pertama, secara umum, terdapat kesamaan tahap identifikasi masalah, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan melibatkan pihak terkait. Dan yang kedua, keputusan yang diambil bersifat objektif yang dikuatkan dengan ide atau gagasan dari warga sekolah. Kemudian saya juga menemukan perbedaan metode pengambilan keputusan dari narasumber. Nilai diri mempengaruhi prinsip seseorang dalam mengambil keputusan. Dari hasil wawancara, diperoleh perbedaan prinsip pengambilan keputusan yang diambil oleh narasumber.
Ada yang menggunakan end-based thinking, ada pula yang menggunakan care-based thinking. Dalam mengatasi dilema etika, terdapat hal yang menonjol dari masing-masing narasumber. Ada yang merujuk pada prosedur operasional standar atau POS manajemen berbasis sekolah, ada yang lebih mengutamakan untuk melibatkan pihak terkait dalam merumuskan solusi, dan ada pula narasumber yang lebih cenderung untuk mencari second opinion dari guru senior. Namun demikian, ketiga hal yang menonjol dari perbedaan narasumber tersebut merujuk pada sebuah keputusan yang efektif, yaitu berpihak pada siswa berdasarkan nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam setiap pengambilan keputusan kita tidak bisa mengabaikan orang-orang atau mereka yang bersinggungan dengan tersebut. Jadi dari satu sisi kita juga mempertimbangkan kepentingan siswanya, sementara di sisi yang lain kita juga harus mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan. Jangan saat marah mengambil keputusan, jangan saat marah menyelesaikan masalah. Sehingga semuanya harus dikomunikasikan secara baik. Yang kedua, pertimbangkan bahwa kita ada di lembaga pendidikan tidak sendiri. Kita hanya bagian dari seluruhan penyelenggara pendidikan. Dengan menyadari itu, maka kita akan selalu melibatkan seluruh komponen pendidikan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kita sebagai tenaga pendidik di lembaga kita masing-masing. Dari hasil wawancara bersama dengan 3 narasumber, saya mendapatkan pembelajaran terkait penerapan pengambilan keputusan dilema etika yang akan saya lakukan ke depannya. Selain menguji keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, saya juga akan memperkuat kompetensi sosial dan emosional yang meliputi kemampuan untuk melakukan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.